Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyada Ariza Gani Nugroho dengan NIM 2453866 SV24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara ketujuh, yaitu penggunaan bottom navigation view dan fragment pada project Android Studio. Nah, bottom navigation view di sini digunakan untuk menampilkan menu home, keranjang, dan profile di bagian bawah layar aplikasi, sehingga perpindahan antara halaman utama dilakukan dengan mudah. Kemudian fragment ini digunakan untuk menampilkan user interface dan logika menu home, keranjang, dan profile di dalam satu activity utama. Jadi fragmen ini akan mewakili satu halaman home, keranjang, dan profile tanpa membuat suatu activity yang baru. Nah, penggunaan bottom navigation view dan fragment ini membuat aplikasi itu lebih efisien, mudah dikelola, dan navigasi aplikasi lebih halus dan konsisten. Jadi di sini aplikasinya itu merupakan suatu aplikasi shopping, My Shop, untuk eh, yang dapat melakukan check out suatu barang dengan menekan button beli sekarang. Kemudian pada tampilan keranjang itu atau check out fragment di sini dia itu langsung terhubung dengan si home fragment. Jadi kedua fragment ini saling terhubung dengan suatu event klik yang dilakukan pada button beli sekarang. Jadi ketika tadi button beli sekarang ini diklik, itu akan langsung memunculkan fragmen checkout fragment. Lalu pada checkout fragment ini itu dapat dilakukan pemilihan suatu alamat dengan drop down list seperti ini. Dan kita memilih satu itu salah satu provinsi yang sudah dimasukkan ke dalam suatu array untuk ditampilkan di bagian list dropdown ini agar dapat dipilih oleh user. Ketika user memilih salah satu item list di sini, itu akan di-set di dalam teks ini. Kemudian ketika menekan tombol selesai, itu akan menuju ke fragmen selanjutnya, yaitu fragmen address, di mana fragmen address ini memiliki user interface yang sama seperti pada halaman checkout fragmen pertama, akan tetapi bagian alamat itu sudah terganti dengan nama provinsi yang dipilih pada aktivitas sebelumnya. Kita pencet itu kembali ke halaman awal, yaitu home. Di sini ada keranjang dan profile. Jadi di sini baru terbentuk suatu hubungan antara fragmen home fragment, checkout fragment, dan fragmen address. Jadi ketiga fragmen ini saling berhubungan untuk memudahkan aplikasi sehingga dia lebih efisien dan mudah dikelola. Navigasinya pun lebih halus dan konsisten. Nah, pada setiap fragmen ini dia bakal memiliki dua source code atau a form yang harus dideklarasikan, yaitu bagian KT dan XML-nya yang berkaitan dengan UI-nya. Jadi kalau di XML-nya ini digunakan untuk mengatur tampilan dari fragmennya. Di contoh fragmen address itu jadi tampilan dari atau desain UI yang dimiliki oleh fragmen address itu dideklarasikan pada file ini. Sedangkan untuk
cara kerjanya atau shortcut agar si UI itu bisa dapat bekerja atau elemen-elemen item-item di dalamnya dapat digunakan itu dideklarasikan di dalam .kt ini atau yang disebut dengan eh, shortcode fragmentnya. Jadi di sini ada pendeklarasian binding agar dia dapat binding yang digunakan untuk menghubungkan layoutnya dengan Kotlin-nya. Terus di sini ada value provinsi yaitu mendapatkan array pada XML string, kemudian ada pengaturan pemberian event pada button down ketika diklik itu akan kembali ke bagian depan. Seperti itu. Untuk fragmen-fragmen lainnya memiliki shortcut yang kurang lebih sama yang disesuaikan dengan tampilan UI-nya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.